lagi dengan saya Pram. Di channel ini saya akan membagikan tips bagaimana teman-teman bisa menguasai CorelDRAW hanya dalam waktu 7 hari. Nah, di video ke-7 ini kita akan belajar lebih dalam mengenai text tool ya. Walaupun kemarin kita sudah belajar sedikit-sedikit menggunakan text tool ya, tapi kali ini kita akan pelajari lebih dalam. Dan selanjutnya kita juga akan pelajari tentang bagaimana cara menyimpan file atau desain yang sudah kita buat di CorelDRAW dengan baik ya. Oke, langsung saja kita buka aplikasi CorelDRAW-nya ya. Oke teman-teman, kalau aplikasi CorelDRAW-nya sudah terbuka, sekarang kita akan mencoba mempraktekkan caranya menggunakan text tool ini ya. Nah, text tool ini sendiri ada dua macam teman-teman. Yang pertama adalah artistic text tool ya. Cara menggunakan artistic text tool adalah dengan cara mengklik icon text toolnya, kemudian kita klik sekali di sini, kemudian dia akan muncul kursor berkedip seperti ini. Tandanya itu kita sudah siap mengetik artistic text toolnya ya. Misalnya kita buat tulisan COVID-19. Nah, seperti ini. Ini adalah artistic text tool ya. Sedangkan yang kedua adalah paragraph text tool. Nah, untuk membuat paragraph text tool sendiri caranya adalah dengan cara mengklik ikonnya seperti tadi ya, icon text tool di sini. Kemudian kita klik dan kita tahan, kemudian kita seret. Nah, seperti ini cara membuat paragraph text tool ya. Jadi sebelum kita mengetik, kita akan membuat area sebesar apa dulu paragraf yang akan kita buat. Nah, misalnya kita akan buat tulisan paragraf di area ini ya. Kita copy dulu, misalnya ini tulisannya, kita copy. Kemudian kita pastekan di sini ya. Nah, seperti ini otomatis akan menjadi paragraf ya. Bedanya apa yang paragraf dengan yang artistik ini? Kalau misalnya kita langsung pastekan tulisan yang sebanyak ini di artistic tool ya, seperti ini, maka hasilnya akan panjang banget. Nah, seperti ini. Jadi dia nggak akan ke enter kalau belum kita ketik enter ya. Nah, kalau di sini dia akan otomatis turun ke bawah kalau sudah mencapai di area paling kanan ini ya. Jadi otomatis seperti paragraf di Microsoft Word ya. Kalau di sini 3 paragraf seperti ini dia akan terus saja ke kanan. Nah, yang pertama ini paragraf pertama, di baris kedua ini adalah paragraf kedua ya, yang ini. Kemudian ini yang ketiga ini adalah paragraf ketiga. Nah, jadi seperti itu beda jelasnya ya. Kalau yang paragraf text tool adalah untuk membuat teks berbentuk paragraf, sedangkan yang artistik ini adalah untuk membuat teks seperti judul atau teks-teks pendek selainnya ya. Kemudian kita bisa mengatur tulisan ini ya, baik yang artistik maupun paragraf dengan menggunakan tabs text properties di sini ya. Kalau di tempat teman-teman belum muncul text properties di sini, teman-teman bisa memunculkannya di Windows, kemudian Dockers ya, kemudian di sini ada opsi teks, cari yang text properties ya. Nah, kemudian akan langsung muncul di sini. Nah, di sini ada banyak sekali fungsi-fungsinya ya. Kalau kita lihat di atas sini kan hanya standar sekali. Di sini cuma ada jenis huruf, ukuran, kemudian bold, italic dan underline. Kemudian di sini ada perataan teksnya ya. Kalau di sini lebih lengkap. Di sini misalnya ada kayak gini nih, kalau kita mau buat ukuran pangkat kita bisa pakai tip, pakai yang ini, pakai opsi posisi yang seperti ini. Kalau kita mau buat tulisan 1/4 seperti ini kita bisa pakai fungsi yang ini ya. Misalnya kita mau buat tulisan 2/2. Nah, kalau kita langsung ketik di sini kan seperti ini. Misalnya pangkatnya ini bisa kita kecilkan dengan cara kita blok dulu, kemudian kita klik yang ini. Nah, 2/2 berarti kita pakai yang ini, yang superscript. Nah, maka otomatis akan jadi kecil seperti ini ya. Kalau teman-teman misalnya mau buat CO2, nah misalnya kita hapus ya, kita ketik CO2. Nah, 2-nya ini kita bold, kemudian kita pilih yang ini ya, yang subscript ya. Nah, otomatis 2-nya akan di bawah. Dan seterusnya teman-teman bisa coba-coba sendiri opsi yang ada di sini ya.
Kemudian untuk opsi paragrafnya kita bisa turunkan di sini ya. Kita bisa atur perataannya di sini lebih lengkap ya. Kemudian kita juga bisa atur jarak spasinya di sini. Ini jarak spasinya ada 100%. Misalnya kita mau buat dia jaraknya lebih renggang, kita tinggal tambah, misal kita ketik 200%. Nah, jarak spasi antara baris pertama dan kedua jadi lebih renggang seperti ini. Atau kalau kita mau buat lebih mepet, misalnya kita buat 50%. Nah, ini jadi terlalu mepet sampai bertabrakan ya. Jadi di sini bisa kita buat standarnya 100% saja. Kemudian di sini juga bisa kita ubah spasi tiap katanya ya. Ini 100%, misalnya kita buat 200%. Maka spasi tiap katanya akan jadi lebih lebar seperti ini. Atau kalau kita mau buat lebih sempit lagi, kita perkecil angkanya, misal 50%. Nah, jadi spasinya ini akan semakin rapat, dan standarnya kita buat lagi 100%. Oke, seperti itu kurang lebih ya teman-teman. Kemudian bisa coba masing-masing opsi yang ada di sini. Kalau saya jelaskan semuanya nanti nggak akan selesai ya, jadi mendingan teman-teman coba-coba sendiri nanti fungsinya untuk apa ya. Oke, sekarang kita akan coba membuat desain label makanan ya, seperti ini. Kita lihat di halaman 2. Nah, kita akan tiru label makanan seperti ini, dan kita akan pelajari caranya membuat tulisan melengkung seperti ini ya. Oke, pertama untuk membuat label seperti ini, kita geser aja ya, contohnya kita taruh di sebelah kiri. Kita akan buat di sini ya. Pertama kita akan buat lingkarannya dulu ya. Kita buat lingkaran, jangan lupa sambil ditekan kontrol biar lingkarannya bulat sempurna. Oke, ini adalah lingkaran yang paling luar yang akan kita buat warna oranye ini. Kemudian kita copy dan kita pastekan. Ini adalah lingkaran yang kedua yang nantinya akan kita buat jadi warna merah. Kemudian kita copy, kita pastekan lagi. Ini akan kita buat lingkaran yang paling dalam yang warna oranye ya. Oke, sudah cukup. Kemudian kita akan membuat tulisan premium ini menjadi melengkung ya. Kita klik di sini, kita ketik langsung premium, kemudian kita tebalkan. Kemudian caranya membuat posisinya melengkung adalah dengan kita klik teks yang sudah kita ketik, kemudian kita pilih menu teks. Kita akan gunakan opsi ini ya, fit text to pad ya. Coba kita, nah kalau udah kita klik tadi, otomatis dia akan seperti ini. Nah, dia otomatis akan mengikuti objek yang kita tunjuk ya. Oke, kita perbesar dulu tulisannya, misalnya ukuran 30. Nah, sudah pas. Kemudian kita buat satu lagi yang melengkung di bawah ini, quality. Oke, kalau sudah kita tebalkan hurufnya, kemudian kita perbesar jadi 30 ukurannya. Kalau sudah, caranya sama, kita gunakan menu text tool dan fit text to pad ya. Kemudian kita taruh di sini. Nah, tapi ini posisinya masih terbalik ya. Cara mengubahnya dengan kita klik yang ini, mirror text horizontal. Jadi dia otomatis akan diputar secara horizontal. Nah, seperti ini. Tapi kemudian masih terbalik ya, yang bawah ini di atas harusnya diputar lagi dengan yang ini, mirror text vertikal. Nah, sudah sesuai ya seperti ini. Tapi ini terlalu mepet ke atas, tinggal kita seret aja posisinya ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, kemudian kita buat tulisan ini 100%-nya ya. Terus sebelum itu kita buat garis ini dulu. Caranya dengan menggunakan rectangle tools dulu. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian kita akan potong sudutnya di sini ya.
cara potongnya kita bisa gunakan polygon tools ya, seperti ini misalnya. Kita buat dulu segi 5, kemudian kita putar ke 270 derajat seperti ini, kemudian kita taruh di sini. Oke, kalau sudah tinggal kita potong ya dengan ini ya. Kita akan gunakan yang ini. Nah, oke, kalau sudah kita geser ke sini, kita putar balik lagi menggunakan mirror horizontal ini. Nah, jadi sekarang yang lancip di sebelah sini, kita posisikan lagi biar pas. Oke, kalau sudah kita klik lagi. Nah, sekarang kita bisa gunakan yang ini juga. Nah, sudah, tinggal ya poligonnya kita hapus. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita warnain dulu ya. Kita pakai eyedropper aja biar mudah. Kita warnai yang paling luar ini dengan warna oranye, kemudian yang dalamnya warna merah, kemudian yang paling dalam lagi warna oranye. Yang ini juga warna oranye kitanya. Nah, tinggal kita ubah ini, di sini outline-nya warna merah ya. Kita pakai outline saja warna merah. Kemudian kita perbesar outline-nya ya, di sini kita pakai 1,5. Nah, kemudian yang ini, yang lingkaran ini, 3 lingkaran kita hapus outline-nya. Jadi seperti ini. Kemudian tulisannya ini akan kita buat warna putih. Tapi kalau belum kita pisahkan dari objek yang melingkar tadi, kita nggak bisa kasih warna putih. Nih, misalnya langsung kita klik warna putih di sini. Nah, objeknya juga akan jadi putih. Jadi caranya biar objeknya yang di belakangnya ini nggak jadi putih juga, kita pisahkan dulu. Nah, ini kan masih jadi satu nih, karena tadi kita gunakan objek ini untuk membuat teks yang melengkung. Jadi sekarang kita pisahkan. Caranya adalah dengan kita klik seperti ini objeknya, ketiga objek ini, objek lingkaran yang merah dan 2 tulisan ini, kemudian kita tekan di tombol keyboard kita Ctrl+K. Nah, sekarang otomatis terpisah seperti ini. Sekarang kita bisa pilih di sini dan kita ubah warna putih. Nah, bisa tuh. Oke, kemudian kita buat tulisan yang organik ini ya. Organik. Kita posisikan di sini, kita perbesar lagi. Masih kurang besar, kita seret aja nggak apa-apa. Oke, sudah cukup. Kita posisikan di tengah-tengah seperti ini ya. Kita buat warna putih. Oke, kemudian kita buat tulisan di atasnya ini 100% ya. Kita buat lagi 100%. Oke. Kemudian tinggal kita buat lingkaran-lingkaran ini ya, dan gambar bintang. Kita buat lingkarannya dulu. Di sini misalnya warnanya putih. Kemudian kita copy, kita paste, kita geser ke sini ya. Oke, sudah. Kemudian kita copy, kita pastekan lagi, kita geser ke bawah. Ini kurang ngepet, kita tekan lagi. Kemudian tinggal yang di samping kiri kanan organiknya. Oke, satu di sana, yang satunya kita pindah di sini. Sudah, tinggal kita buat bintang di sini ya. Caranya dengan menggunakan polygon ini segi 5. Kemudian kita buat di sini, kemudian kita ubah dengan shape tools ya, seperti ini.
ya, ini set toolsnya kemarin kita sudah pelajari di pertemuan pertama. Kalau sudah jadi tinggal kita warnai warna putih. Oke, hari ini kita sudah bisa belajar menggunakan text tool dan cara memodifikasi text toolnya ya. Sekarang caranya kita untuk menyimpan gambar yang sudah kita desain ya. Cara pertama untuk menyimpan file mentahnya ya, kita dengan cara klik menu file, kemudian save. Oke, kemudian di sini kita bisa ketik dengan nama misalnya pertemuan 7. Nah, kalau sudah bisa kita simpan ya. Di sini formatnya adalah CDR ya. CDR ini format file mentah dari CorelDRAW. Jadi kalau teman-teman sewaktu-waktu mau mengedit file ini lagi, bisa dibuka file yang tadi ya, yang formatnya CDR. Nah, terus teman-teman nih kalau misalnya mau disimpan di HP, mau dijadiin foto profil misalnya, atau mau di-upload di Instagram, teman-teman caranya bukan di save seperti tadi ya, tapi di export ya. Caranya kita blok desain yang mau kita ekspor ya, karena kita mau pilih yang ini. Jadi yang ini yang kita blok seperti ini. Kemudian kita klik menu file, kemudian kita klik export ya. Nah, misalnya seperti ini, kita buat formatnya JPG boleh, atau kalau mau backgroundnya transparan kita pakai yang PNG ya. Tapi kita buat JPG aja. Kemudian boleh di checklist di sini yang ada tulisannya selected only ini, biar yang ke export nanti file yang kita blok aja. Jadi file-file yang ada di luar tadi nggak ikut ke export ya. Oke, kalau udah tinggal kita klik export, kemudian akan muncul opsi lagi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini kita atur karena kita mau di-upload ke internet atau kita simpan ke HP, kita pakai mode yang RGB. Tapi kalau filenya mau kita cetak, kita pakai mode yang CMYK ya. Karena basicnya tinta mesin cetak biasanya 4 warna ya, pakai mode CMYK. Oke, kita pilih RGB. Oke, kalau sudah tinggal kita tekan OK. Nah, akan tersimpan di folder yang sudah kita tentukan tadi ya. Oke teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang text tool dan cara penggunaannya. Kemudian kita juga sudah mempelajari cara menyimpan desain yang sudah kita buat tadi, baik file mentahnya ataupun file jadinya. Dan ini adalah sesi terakhir atau part terakhir dari playlist 7 hari menguasai CorelDRAW ya. Jadi dari part 1 sampai dengan part 7 ini sudah saya jelaskan tools-tools apa saja yang biasa kita gunakan untuk membuat desain di CorelDRAW ya. Jadi kalau kita sudah paham tools-tools yang sudah kita pelajari kemarin, kita untuk membuat desain apapun insya Allah bisa ya, tinggal kita gabungkan saja trik-triknya ya, dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan yang ke-7 ini ya. Jadi buat teman-teman yang belum menonton part 1 sampai dengan part 6 nya silahkan ditonton dulu, atau teman-teman yang nontonnya di skip-skip mungkin ada yang terlewat, silahkan diulang lagi. Kemudian nanti setelah ini saya akan buat tutorial-tutorial tentang desain produknya ya. Misalnya seperti ini, kita membuat desain label makanan, atau nanti mungkin membuat desain banner dan lain-lain ya. Lebih tentang ke praktek mendesain produk ya, karena untuk dasar-dasarnya kita sudah pelajari di part 1 sampai dengan part 7. Baiklah, saya rasa part 7 ini sudah selesai untuk teman-teman. Semoga video-video yang saya buat dari part 1 sampai dengan part 7 ini bermanfaat untuk teman-teman, dan kuncinya teman-teman harus tetap pelatihan ya, karena nggak mungkin kita akan bisa menjadi mahir kalau kita hanya praktek sekali 2 kali kemudian kita tinggalin ya. Jadi kita tiap hari harus membuat satu desain ya, untuk bisa menjadi mahir sebagai seorang desainer ya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.